Dan untuk mengulas fenomena maraknya multi-finance asal Indonesia yang jadi incaran investor Jepang, lantas bakal kemanakah arah pengembangan bisnis di industri ini? Selengkapnya langsung saja kami diskusikan bersama dengan Direktur Utama PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance, Dewa Made Susila yang sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia. Apa kabar Pak Made? Sehat, Mbak Aneka. Baik, Pak Made, menarik sekali kalau kita melihat terkait dengan akuisisi ini menjadi keputusan MUFG untuk bisa mengakuisisi Madala Finance. Lalu seperti apa nanti arah kerjasama dengan Adira nantinya? Ya, jadi seperti dijelaskan bahwa akuisisi ini dilakukan oleh MUFG Group, MUFG Bank di Jepang, dan Adira Finance berpartisipasi dalam proses akuisisi ini. Nah, tentu kami sebagai salah satu unit MUFG Group di Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkolaborasi secara bisnis dengan semua entiti dari MUFG yang ada di Indonesia. Bukan hanya Mandala. Di saat ini ada Bank Danamon, ada proses akuisisi Home Credit Indonesia juga, dan Garuda Pan, Aku Laku, banyak sekali entiti yang bisa kami eksplor untuk kerjasama bisnisnya. Baik, lalu arah transformasi Adira nanti ke depannya seperti apa Pak dengan bertambahnya perusahaan multi-finance ini? Ya, secara bisnis fokus tetap sama bahwa kami adalah perusahaan pembiayaan otomotif di Indonesia yang cukup besar market share-nya. Kalau di roda 2 10%, di roda 4 baru 5% saat ini. Nah, dengan adanya banyak entiti ini, kami berharap kami bisa memperdalam kolaborasi sehingga bisa mengembangkan bisnis Adira lebih besar lagi. Ya, salah satunya dengan cross sell dari produk kami, dengan melakukan sharing teknologi dan sebagainya. Pada akhirnya kami berharap semua entiti ini bisa tumbuh dan berkembang bersama. Baik, kalau kita berkaca pada data OJK, terjadi sedikit saja, tipis sekali perlambatan di industri multifinance. Apakah ini tercermin juga dari data-data dari Adira? Ya, kalau data kami saat ini sampai dengan 7 bulan pertama tahun 2023, kami membukukan pembiayaan baru sekitar 23,8 triliun. Jadi kami masih on track untuk bisa mencapai target pembiayaan baru sekitar 40 triliun tahun ini. Cuman kalau kita lihat memang dari sudut pertumbuhannya agak tinggi, 41%. Itu karena tahun lalu ya, waktu awal-awal 2022 ada kelangkaan supply dari otomotif yang membuat penjualan sedikit tertekan. Baik, apakah masalah kelangkaan ini masih jadi masalah sejauh ini? Saat ini sudah mulai teratasi, terbukti dari pertumbuhan itu, tetapi memang belum 100%. Di beberapa merek, di beberapa jenis kendaraan masih ada kendala produksi. Dari informasi ATPM sama dealer, kelihatannya toward the end of the year ini produksi mulai normal. Baik, tapi sejauh ini hingga bulan Juli sudah sesuai dengan target Adira, artinya ini sesuai ekspektasi? Ya, jadi kami punya bisnis plan, kelihatannya kalau tidak ada gangguan di industri dan di otomotif, kelihatannya kami masih on track dengan rencana bisnis tahun 2023. Baik, apakah ada rencana mungkin meningkatkan target kalau melihat prestasi hingga di bulan Juli ini? Itu sudah cukup tumbuh. Ya, tentu kita akan mencoba untuk mendeliver lebih tinggi dari itu. Tapi kami juga harus consider faktor eksternal. Kita memasuki bulan yang tahun yang sibuk, tahun tahun pemilu. Kita juga mengamati penurunan harga komoditas. Jadi semua faktor itu juga harus take into consideration terhadap pencapaian. Ya, kalau memang bisa lebih, kenapa tidak? Baik, lalu strategi apa yang akan menjadi strategi penopang hingga akhir 2023 ini? Ya, banyak. Jadi kita akan memfokuskan prioritas kita ke 5 pilar ya, Mbak Enke. Nomor 1, kita akan terus memperbaiki proses untuk bisa regain market share kita di pembiayaan otomotif. Kita lagi memperbesar pembiayaan non-auto, terutama kredit multiguna. Itu adalah kebutuhan cash yang dibutuhkan oleh nasabah dengan jaminan motor yang sudah lunas. Kita juga mengembangkan bisnis heavy equipment sama komersial.
itu dari sudut non-auto. Kita lagi memperbaiki proses retensi nasabah bagus. Itu juga program besar yang mungkin multi-year baru akan nampak hasilnya. Ada perbaikan di biaya, cost leadership. Dan terakhir kita juga invest banyak untuk proses digitalisasi, untuk mengembangkan bisnis dan juga untuk memperbesar kapasitas Adira agar bisa tumbuh dan berkembang lebih besar lagi ke depannya.